kolektor murni Mas. Jadi kalau sudah masuk tidak bisa keluar itu barang. Kalau udah masuk garasi, Ya, kalau saya masih sistemnya itu dikolek, didol, iya dijual lagi. oh, bisa dikoleksi kalau ada yang minat, harga Cocok kita lepas. Kan tadi kan ada nilai investasinya itu dari investasinya juga ya. Kalau Pak Andre ini murni kolektor. Ya, tapi kadang ya jual juga. Oh kan juga. Ya. Mungkin kalau udah bosan ya. Iya. Kalau bosan rasanya enggak, mungkin kalau udah punya dobelan banyak ya. Satu mobil ini, berapa biji gitu. Nah, ini gini. Pak Andre ini kalau dobelan itu bukan 1 2, 12. Itu baru dibilang dobel. Oh, Jadi kalau punya 2, punya 5 itu belum dobel. belum double. Kalau 12 biji baru dobel itu. Baru double istimewa berarti ya. Kalau teman-teman ada yang cari fokusan belum dapat, mendekatlah pada Pak Andre. Nah, ini saya dobelannya. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya Pak Andre. Ya. Kalau dia dibeli, Nah, biasanya nggak mau Mas. oh nggak mau. Jual mahal dia. Wih, istimewa jual mahal. Mending nunggu Pak Andre suka yang mana. Nah, itu cari aja di pasaran. Cari yang murah, ijol yang mahal di dia Mas. Oh, pasti mau. Pasti mau karena dia nyari gitu loh Mas. Ini tipsnya sangat berguna sekali ya. Mungkin kalau di Facebook lihat Pak Andre lagi cari apa, kita buru-buru cari aja. Yang murah, nanti tuker yang mahal. Mungkin yang murah 20 biji, yang mahal 1. Nah, betul. Iya. Samain nanti jatuh. Banyak nih Mas koleksinya. Banyak ya. Itu ya. Belum pernah ke rumahnya Pak Andre. Saya kebetulan belum pernah. Mungkin kalau udah masuk nggak mau pulang, bisa cari istri mana? Bukan. Nggak bisa duduk di bawah. Wis. Itu di bawah itu Mas. Mobil kecil-kecil itu keliling. Ini yang saya bilang gimana? Kolektor kelas Mas. Kelas apa agak gimana ya? Itu saya nggak ngomong loh Mas. Jadi gini, kalau saya ketemu orang, ini lebih anunya apa? Implisitnya gitu ya. Kalau saya ketemu orang, kan dia ada foto koleksinya itu Mas. Ya, Kan saya tunjukin. Orangnya yang lihat foto itu langsung bilang, gila ini orang. Jadi tiap kali ketemu orang saya tunjukin foto, gila ini orang. Padahal ya enggak itu tadi. Ya enggak ngomong. Iya. Jadi benar-benar itu luar biasa. Istimewa. Jadi dia itu koleksinya itu benar-benar ditata rapi. Oh, di rumah Di rumahnya itu satu ruangan khusus itu dibikin. Satu ruangan khusus. Jadi mulai dari skala kecil sampai skala besar. Kalau besar. Iya. Koleksinya banyak ya. Sampai istilahnya itu dia ada satu kamar lagi nganggur yang dibuat oleh teater. Itu juga sudah keisi dari juga. Dia juga koleksi figur juga. Koleksi muk juga. Muknya itu ada 1000 biji. 1000 biji ya. Muk karakter gitu. Jadi memang Pak Andre ini benar-benar seniman. Seniman yang suka koleksi ya, karena dia lihat diecast itu dari seninya. Pak dari Pak Chandra sendiri lihat diecast ini seninya itu istilahnya bikin puas apanya sih gitu loh? Kalau saya simpel, kalau saya kan istilahnya itu mungkin suka mainan. Iya. Kalau stres kan kita suka mainan untuk menghilangkan stres. Saya lihat bagus. Mobilnya bagus. Mau beli 1 banding 1 nggak bisa. Ya jadi beli yang kecil dulu ya taruh aja warnanya. Jadi orang-orang kalau kita tanya punya Ferrari punya. Wih, istimewa ya. Punya Lamborghini punya. Punya ini punya. Banyak. Apalagi kalau transaksi nggak telepon. Mas, Ferrari-nya ada. Ada 10 gitu. Orang dengar pingsan. Lah itu. Ferrari 10 di rumah semua Pak. Lamborghini ada 5 loh kan. Yang rumah lagi mikir susu. Pak kok tahu Lamborghini anak 5, Ferrari 10 Pak. Jadi kita kan penampilan berbeda. Oh iya. Kalau dari Pak Andre sendiri mungkin juga sama. Kalau ditanya orang kesini bawa apa? Kalau teman-teman tanya, umum ya, kesini bawa apa? Aku bawa Ferrari, bawa Skyline, yang gede-gede. Ini kalau Pak Andre ini pasti kan banyak ya, mungkin selain sport mungkin ada berklasik juga. Klasik ada beberapa ya. Yang saya lihat detailnya
yang besar ya, 118. 118. Kalau 118 itu gini, kalau DKS yang mobil-mobil baru yang sport baru-baru, detail body memang bagus, tapi itu kita buka kap mesin karena mesin yang baru itu kan simple banget, dia blok itu nggak ada apa-apanya ya. Iya, Untuk dinikmati ya cuma begitu bentuknya. Tapi kalau lihat mobil yang lama-lama, Klasik ya. wah kalau model detailnya itu baru betul-betul nikmat karena apa? Mereka memang miniatur ya, Miniatur. dibuat semirip mungkin. Ada kabelnya juga ada kabelnya. Bentar kecil pun ada. Kalau yang nggak detail juga ada, tapi yang detail. Jadi kita lihat betul-betul kagum, kita akan pasti suka. Nah itu karena di situ. Jadi kelebihannya itu suka bagas itu gede, ukuran gede 118 dari detailnya. Detailnya ya. Ya, bukan cuma di body ya. Kalau body pasti bagus. Selain body, di mesin. interior mesin juga ya. Mesin interior. Interior. Ada juga yang bikin ini ya. Lalu mobilnya mau jetuk. Ya, Dongfeng. Iya, political series ya, itu ada. Nah, ada satu mobilnya mau jetuk. Mobil mau jetuk itu dia bagus. Joknya empuk. Joknya karet. Jadi ada juga renda-rendanya. Dia dibuat mirip sungguhnya. Jadi ada renda-rendanya. Empuk, jadi gak plastik. Nah, itu jadi di situ baru kita tahu bahwa barang ini memang barang koleksi, bukan barang mainan. Bukan anak kecil, kalau hancur tuh loh. Bisa buat main, ya buat dinaiki malah rotol. Cendera itu Nah, dimasuk masuk ya, rumput. karakter. Kalau agak lama baru betul. Ya, betul. Mengenai mobilnya para pemimpin dunia itu banyak saya dengar. Ada yang mobilnya John F. Kennedy, ada yang mobilnya Helmut Kohl dari Jerman, ada yang dari Jepang, ada yang dari China. Nah yang saya tahu itu yang disebut Pak Andre itu tadi, yang sofanya itu detail sekali. Karena apa? Itu kaca jendelanya bisa diputar tuh. Oh, Bisa diturun sama ya? Iya. Sesuai dengan aslinya. Bisa diputar, bisa turun juga. Bisa turun, bisa naik. Terus untuk itu sok-sok itu juga fungsi juga. Shockbreakernya main. Dan itu ada logo di depan tuh logo naga. Itu terbuat dari emas, lapisan emas. Lapisan emas. Jadi itu ada sertifikatnya juga bahwa itu benar-benar asli. Itu memang mahal. Waktu itu tahun 2004 kalau nggak salah, atau 2005. Itu kisaran sudah 3 juta setengah. 3 juta setengah pada saat itu. Iya. Mungkin memang ini ya, koleksi juga orang-orang yang punya istilahnya memori lucu juga ya. Contohnya nanti mungkin pernah ketemu sama orangnya langsung atau pernah lihat Itu waktu JFK kena tembak yang meninggal itu mobil replikanya juga dibuat. Ya, itu ada pengawal banyak itu dia itu dibuatin untuk memang memori. memori ya. Terus yang mengenai Mini Cooper itu juga dibuatkan. Pada saat itu kan Mini Cooper itu kan dari Inggris. Inggris pada saat itu kan menjajah Hong Kong. Hong Kong kan milik China. Setelah selesai itu Hong Kong harus dikembalikan ke negeri China. Itu yang dibikin untuk memori istilahnya itu memorabilianya itu mobil Mini Cooper. Yang dibikin limited itu separuh dicat bendera Inggris, separuh dicat bendera China. Itu dibikin untuk souvenirnya pada saat serah terima dari Inggris ke China. Satu lagi ada lagi yang Minimoog itu Portugis ke China. Ke China Iya, juga. itu juga ada. Itu banyak ya, kalau kita ngomong DKS ini serinya apa juga banyak ya. Dari mulai yang support sampai yang kayak tadi sejarah-sejarah negara. Kalau mau lebih gampangnya ke rumahnya Pak Andri. Boleh main ya. Boleh Mas. Main-main ke rumah aja saya cerita nanti. Iya. Mau juga banyak sedia kopi berarti ya. Iya, ada kopi. Asal gini kalau Pak Andre ke rumahnya Pak Andre. Kalau yang koleksi mobil ya bawa mobil satu. Mobil satu. Ya, kalau yang koleksi 118 ya bawa 181. Pulangnya ambil 2. Supaya seneng Mas. Iya, biar bisa bayar itu juga. Betul. Iya. Bayar itu juga tak murah. Kita coba ngomong-ngomong sama teman-teman dulu Pak. Mungkin dari sini kita bisa tanya teman-teman mungkin koleksinya apa dan senengane main atau koleksi apa cuma iseng-iseng dari
Enggak, Om Bewe. Ayo, jangan malu. Om Bewe nggak apa-apa, Om. Ayo. Di sini dikasih. Om Bewe malu-malu. Lu gak mau om dulu mau. Halo. Gak apa-apa, Om. Kita nyanyi bentar dong. Nyanyi bentar. Malu-malu kucing. Ini ya kalau kamu Om malu. Moto Kita ke moto mau. foto, mungkin maju tadi gitu. Motornya JDM. Koleksinya apa, Om? Perkenalkan dulu namanya, Om. Selamat sore nih ya. Ya, menjelang malam. Hah? Menjelang malam. Oh ya, selamat sore menjelang malam. Perkenalkan nama saya Uto. Kalau saya sih, status alhamdulillah jomblo ya. Terus kalau masalah diecast, mau kita dikit, dulu Awal mulanya kan main awal mulanya sih saya itu ya sama ayah saya. Kebetulan ayah saya juga koleksi diecast. koleksi juga. Dulu sih suka yang modelnya unik-unik. Kan saya ngertinya itu Hot Wheels ya. Tapi Hot Wheels kan ada yang model-modelnya hewan-hewan. Nah, itu kan saya koleksi yang model ikan hiu. Ikan hiu. Namanya Sakumiser. Sakumiser. Itu ada mobilnya, punya di bawah. Oh nggak bawa. Oh, nggak Kalau bawa. sekarang udah ganti haluan sih. Sekarang lebih ke JDM. JDM itu aliran juga ya? Ya, Sama JDM. kayak apa modelnya? JDM itu lebih ke mobil-mobil Jepang. Jadi JDM itu singkatan dari Japan Domestic Market. Japanese Domestic Market. Masih Oke. kayak Nissan, Toyota itu Nissan. masih ke JDM. Ya. Karena dulu waktu masih kecil kan nggak ngertinya, wah ini lucu, ini unik, jadi ambil yang modelnya yang aneh-aneh. Terus Udah gede. udah kuliah sekarang udah ngerti model. Wih, udah tahu model. Gitu Kayak makanya ya. yang lihat cewek gitu, ini cantik deh kan. Sekarang ganti haluan. Ada haluan. Kebetulan sih sekarang koleksinya yang lebih banyak di Jepang-Jepang. Jepang ya. Kalau kayak yang Eropa gitu nggak serba suka. Jadi kalau misalnya biasanya nemu di gantungan gitu nggak saya ambil. Khusus yang JDM sekarang ya. Untuk JDM sendiri tuh variasinya ada banyak juga. Ada banyak juga kan JDM itu ada yang lama, mobil lama, yang mobil JDM klasik sama JDM yang baru yang hampir-hampir kayak sportnya Jepang gitu kan ya. Kayak Nissan Skyline gitu. Kan ada yang klasik, ada yang sport juga. Kalau untuk JDM sendiri yang paling istimewa dari pabrikannya atau dari modelnya? Sebenarnya sih modelnya ya, karena kalau mobilnya standar aja, mobil nggak punya. Yang istilahnya Hot Wheels itu buat yang JDM lebih dimodifikasi, sedangkan kalau yang JDM standar lebih di Tomica. Oh, Tomica. Kalau Hot Wheels lebih kayak udah ya. Kasih kayak yang sekarang yang lagi mahal kan ada Datsun Wagon itu dulu padahal setahu saya yang pertama kali keluar kan Bolfat ya. Bolfat itu pertama kali keluar aja digantungkan harganya 50.000. Sekarang kalau yang Bolfat udah mungkin sampai 300 ribuan, 350.000. Oh, gitu Terus ya. setelah Bolfat keluar ada yang reguler sama Tresehan. Tresehan juga ada. Tresehan kalau yang biasa, istilahnya cut biasa itu sampai 500.000. Kan yang koyo, istilahnya koyo itu kayak ada factory seal-nya. Jadi keluaran dari total semua itu ada stiker factory seal tulisannya. Factory seal itu bisa sampai 700 sampai 800 ribuan. Gara-gara factory seal-nya aja. Ya. Kalau beli factory seal-nya aja nggak punya? Nggak ada. Bisa. Dari pabrikannya langsung ya? Itu harus beli box besar. Dan kalau factory seal sendiri aslinya nggak masuk ke Indonesia. Oh, di luar. Ya. Kok bisa masuk ke sini? Gimana ceritanya nih? Impor. 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 Berarti selain koleksi di sini juga dari luar kita masuk ke dalam. Oh, istimewa Mas ini ya. Bisa masuk dari luar ke sini loh. Oke, terima kasih untuk Om Moto. Kita coba lagi dari Mas yang di belakang ini kayak dari tadi kok bawain diecast saya nggak bawa istri dah Mas. Coba ini dari Om siapa namanya? Bisa diperkenalkan dulu. Kalau mau maju nggak apa-apa, maju di sini juga nggak apa-apa. Ke depan. Nggak apa-apa, maju ya. Nggak apa-apa. Kalau maju. Mungkin diperkenalkan namanya siapa? Selamat sore, nama saya Tony. Kebetulan saya juga penggemar diecast.
Ya, itu kebetulan yang saya bawa ini bagasinya Lycan Hypersport. Skala Lycan. 24. Merek Skalanya Jada. berapa? Skala 24. 124. Merek Jada. 124. Jada ya. Kalau untuk detailnya sendiri atau modelnya yang paling disukai dari mobil itu apa sih Mas? Rasanya kok biasa ya punya wangi ya? Gaya pintunya itu. Gaya pintunya? Lain dari yang lain. Gimana gaya pintunya Mas? Bukanya dari depan. Bukanya Dari depan. dari depan? Mungkin bisa dibuka Mas? Oh, iya iya. Coba bawa sini Mas. Bawa sini Mas. Ingin tahu. Naik aja nggak apa-apa. Naik masuk Facebook Mas. Ayo nggak apa-apa. Nggak malu-malu. Nah kita ngobrol di atas. Mumpung juga ada para pakarnya di sini. Nah, coba duduk. Ini ada mobil namanya tadi apa Mas? Lycan Hypersport. Lycan Hypersport. Ini ya, bukanya gini. Ini bisa nyala juga? Oh, nggak bisa. Terus habis dibuka pintunya sama kap mesin ya? Oh, kap mesin. Ini belakangnya juga. Oh ya. Atau kalau mungkin Pak Chandra tahu mobil ini atau sudah punya? Vespuri 7. Kalau Pak Andre? Oh, yang Vespuri 7 ya, yang loncat dari gedung satu ke satunya ya. Kalau saya belum punya Pak, tapi memang saya incar ini mesti. Oh ya, wes masih duduk lagi, nggak apa-apa. Nanti dari bawah. Kembalikan aja. Dan pegang juga nggak bisa lepas ya. Oh iya. Ikhlaskan aja. Gak apa-apa, masih ikhlas dari kesini ya? Udah ikhlas. Ikhlas? Enggak. Masa gak mau? Pegang ya. Nyala. Virtual lah, harusnya juga kasih nama apa-apa lah. Oh, suka-suka juga. Koleksinya juga ada banyak Masnya? Dua? Penuh? Wih, 2 lemari ya. Mungkin nanti 10 tahun lagi juga bisa kayak Pak Andre ya. Satu rumah isinya ini diecast semua. Mudah-mudahan. Mulai koleksi dari tahun berapa Masnya? Dari saya 5 tahun. 5 tahun dari sekarang? 5 tahun waktu saya umur 5 tahun. Oh, 5 tahun. Umur 5 tahun? Iya. Udah bisa beli mainan? Dari orang tua sih udah. Awalnya ya kecil-kecil yang kurang hobi gitu. Tapi waktu saya kelas menginjak SMP, tertarik yang dongkrak. Akhirnya koleksi sampai sekarang. Nah, skala 124 ya? Iya. Tapi yang waktu sih masih. Yang waktu juga masih? Oke, sebentar Pak. Kalau saya mau tanya Pak Andre, kalau dari mobil ini sebentar Pak. Kira-kira plus minusnya ini gimana sih? Kita kan juga orang lihat pasti modelnya kok kayak biasa ya. Mungkin bisa jelasnya gimana Pak Andre ini? Mungkin ini kurang detail apa sudah sangat detail? Kira-kira dari skala yang 124 ini? Nah ini kalau mobilnya saya suka yang begini sport gitu. Wow. Yang berarti sport atau yang masih belum berbikin mobilnya. Mobil aslinya ya? Iya. Kalau ini bagus banget memang saya suka. Cuman seperti tadi kalau sport ini kita lihat mesinnya nggak ada apa-apanya. Coba dibuka, coba Mas, buka Mas. Karena dia modelnya mesinnya kan sederhana banget, jadi blok-blok aja. Tutup gitu ya, kelihatan kabelnya, kelihatan ya. Kita nggak bisa lihat mesinnya, kita lihat buatan aja, bodinya bentuknya, sportnya bagus kan. Memang ini bagus sih. Nggak tahu lagi kalau 118 saya belum tahu, ini kan 124. 124-nya ya. 118-nya ya paling beda sedikit aja. Mungkin sama juga ya enggak? Iya. Terlalu detail di mesin. Di mesin ya memang gitu ya. Kalau di antara interiornya sendiri juga udah lumayan atau Ya bagus sih memang. bagus ya? Ya, bagus, betulnya bagus. Dan kalau untuk tipsnya nyimpen diecast ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu tips yang paling bagus nyimpen diecast itu ditaruh lemari apa di bawah bantal apa gimana? Nah, kalau di bawah bantal bisa, kalau bantalnya sudah tepos ya. Bisa ya, boleh. Tapi ya besok jangan betul. Kalau mobilnya besok ya. Terus kalau nyimpennya yang bagus sebenarnya gimana sih Pak? Atau ada perawatan khusus gitu? Iya, itu tipnya mungkin banyak macam-macam ya. Itu mungkin Pak Chandra juga ada tipnya ya. Kalau saya agak susah karena meskipun dalam satu ruangan, meskipun nanti ruangan itu kalau dinyalakan AC, tapi Ya. AC nggak nyala terus. Ya nggak setiap hari, panjangnya yang bisa jebol. Meskipun tertutup, debu tetap ada.
tutup rapat, itu mungkin bebas debu. Debu ya. Berdebu pun betulnya ngelap juga gampang ya. Dilap biasa bisa. Kita ada lap khususnya juga pakai tisu atau kain Saya tahu kain yang kain kuning biasa itu ya, yang apa? Itu kanebo. tipu ya. Ya kanebo itu apa? Basahin dikit bisa, tapi langsung dikeringin terus nanti ada juga untuk ini yang dilapkan lagi ada beli cairan ya. Ada cairan khusus ya, juga dilapkan buat jaga lagi. warnanya mungkin Ya. ya. Jadi Kilap itu bisa. Ya, kitnya cuma memang karena ini di Indonesia Iya. kita siap-siap aja di berapa tahun ada cacat di brutus, istilah orang bilang brutus ya. Jadi Cacatnya ya. agak kayak berkarat, istilah keluar karatnya keluar, tapi tidak semua mobil bisa. Itu kadang-kadang aduh hancur. Jadi benar-benar harus dirawat mas. Ya. Kalau dari Pak Cendra sendiri tipsnya? Sedikit tambahan informasi, mobil Lycan ini saya suka mobil ini soalnya jumlahnya sangat terbatas, diproduksi hanya 7 unit. Ini Iya. mobilnya atau diecast-nya? Mobil asli. Mobil aslinya cuma diproduksi 7 unit satu. Jadi dia buatan dari Uni Emirat Arab dan Mas. Hanya diproduksi 7 unit. 7 unit satu dunia ini ya. Salah satunya ya di film Gas 7 itu yang jatuh ke atas gedung. Oh, berarti tinggal 6 ya, yang satu udah rusak. Ya bener ya, 7, satu udah rusak, tinggal 6. Satu lagi sampai bawah ini bukan? Oh, diecast-nya. Itu namanya 7. Oke, kita tanya tadi tips menyimpan diecast yang benar dan yang benar-benar menjaga diecast biar tetap bagus gimana? Kalau menyimpan diecast, itu kan saya sudah bilang dari yang awal. Ya. Kita kalau mau beli diecast, belilah yang kita suka. Karena seberapa apa istilahnya itu telitinya kita untuk nyimpen diecast. Karena suhu udara yang ada di Indonesia ini tidak mendukung. Jadi ada hujan, ada lembab, ada panas. Pengaruh juga ya. Pengaruh juga. Ada yang juga biasanya itu ditambahin silika gel untuk menyerap kelembapan. Kalau pas udara lembab. Ada kalau umpamanya pas suhu kering, panas, itu di dalam rak lemari itu dikasihin gelas kecil, dikasih air untuk menjaga kelembapan udara yang ada di dalam lemari. Kayak gitu ya. Buat ngatur suhunya biar Suhunya, standarnya betul. biar bagus ya. Tidak boleh kena lampu sorot terlalu sering karena itu kepanasan juga tidak bagus juga. Tapi kembali lagi, meskipun itu diecast-nya cacat, merintis, meruntus, bopel, kalau kita suka asalnya ya kita tetap suka. Gitu aja. Oke, terima kasih Mas Antoni. Bisa kembali duduk. Kita mau tanya lagi dari teman-teman yang kumpul-kumpul di sini. Kayaknya asik lagi bahas apa sih Mas? Jom Melayu. Dari mesinnya yang duduk ini lebih tenang. Auranya nggak medeni biasanya. Iya, bisa naik sebentar Mas, kita tanya bentar. Mumpung ada pakar diecast di sini juga. Kalau yang lain lari nggak tahu kenapa. Oke, kita cerita-cerita dikit Mas ya. Perkenalkan dulu, namanya siapa Mas? Ya biasa dipakai aksi. Aksi. Ya, keren. Namanya Action. Terus koleksi diecast ini mulai dari kecil juga sama kayak Mas Antoni tadi atau barusan? Sebenarnya kalau koleksi sih benar-benar fokus di tahun 2009. 2009. Meskipun dari kecil memang suka tapi kan ya kami suka anak kecil pasti suka. 2009 ya. 2009 kebetulan di salah satu di tempat kerja waktu itu juga suka main mobil. Mana mobil? Ketika nyambung akhirnya mulai hati penting tagihan. Nah, kalau mau ngomong-ngomong antik dulu ketemu Pak Cendra dah sama Pak Andre. Ya Mungkin pernah ketemu atau sempat ikut-ikutan juga? enggak Enggak, umumnya enggak berani ya, kalau ketemu pun mesti ngalah ya. ya sejauh ini ya itu jadi sebenarnya yang cukup menarik kebetulan waktu itu suka yang Error itu maksudnya gimana? di waktu dulu itu kan ya kayak
beda antara depan sama belakang, terus sasisnya kebalik. Tapi ya, tapi waktu itu memang nggak kayak sekarang. Sekarang itu pinter direkayasa, akhirnya makanya ada ilfil main kayak orang itu. Oh, Jadi jadi pinter. juga ada yang model error ya. Sebentar, tak tanya ke masternya dulu. Kalau kita ngomong-ngomong soal error ini juga baru tahu ya, ada yang model yang error itu maksudnya gimana Pak Andre? Ini bisa lebih dijelaskan lebih detail ya. Ya error memang dari asalnya dari pabrik. Asal dari pabriknya. Pabrik itu kan dia pakai mesin ya. Cetak mesin. Ya, kan jalan, ban berjalan. Ya. Mungkin waktu isi roda itu bisa mesinnya tuh ngambil roda lepas tapi tetap jalan kan. Oh. Ini nggak masuk roda, tetap jalan terus kan, jalan nanti ke pembungkusan. Terus macam-macam, bisa rodanya nggak ada, atau nanti kacanya yang kebalik atau kacanya hilang, macam-macam. Jadi banyak. Ada ya. Nah, saya juga punya banyak. Oh punya koleksi juga. Ya, ada yang terbalik, taruhnya terbalik setidaknya, mobil kan ke kiri kanan ya, Iya. ada yang terbalik. Oh, itu. salah madep gitu ya. Cuma emang betul. Sekarang agak ini ya. Tapi saya memang terakhir jarang hunting, jarang dapat yang itu. Ya. Error ya. Ada yang suka bikin error. Error jadi bikin. Nah itu dia bisa buka plastik kemasannya tutup buka. Terus dibalik. Errorkan Di-errorkan. ditutup lagi. Oh. Orang nggak bisa tahu. Dilem dengan baik kayak asli. Itu atau memang punya nilai jual sendiri? Gimana kalau sampai dibelanin buka terus dimasukkan lagi dibikin seolah-olah error? Karena kan ada yang cari. Oh, karena Masih saya ada koleksi juga. kayak masih ini ya. Cuma Koleksinya itu Mas. ada yang menyalahgunakan keahliannya jadi buat error palsu. Koleksi ini salah doa. Kalau dari Pak Cendra? Jadi ini masalah error itu yang belum mengerti. Error itu mestinya misproduct. Misproduct yang lolos di bagian QC. Ke quality control. Quality controlnya tidak melihat dan itu langsung masuk ke tempat packing. Langsung masuk packing. Ya. Itu biasanya juga apa istilahnya itu limited juga karena kan nggak mungkin dia produksi misproduction terus kan suatu ketika dia tahu oh ini salah, ada yang banyak belum terpasang, ada kacanya belum terpasang, interiornya belum terpasang, kan otomatis berhentikan mesin dibetulin dulu. Nah yang sudah terlanjur masuk itu lanjut ke pemasaran, nah, itu kan istilahnya limited. Jadi limited ya, Makanya banyak diburu juga oleh digester yang dikira itu memang betul limited, tapi berhubung perkembangan zaman dan sudah terlanjur banyak yang apa istilahnya itu tadi Pak Andre bikin bisa buat yang bisa bikin apa istilahnya itu di mass production kan, akhirnya beberapa orang yang khusus suka koleksi yang mass production ini akhirnya agak down. Oh, Karena usin orang-orang itu tadi. kehilangan passion buat betul ya, karena banyak yang bisa rekondisi tadi ya. Dari yang Jadi error itu istilahnya misproduct. Misproduct yang lolos ke masalah separah. Oh iya, baru ngerti ya kalau ada yang lolos quality control. Terus ada penjelasan lagi dari Pak Tapi bagaimana memang unik. Unik. Ya kalau mungkin kalau rodanya hilang itu bisa bikin, tapi kalau seperti mamanya yang bodi nggak ada ban, nggak ada bodi bawah itu ya, dia nggak mungkin dipalsu karena apa? Dia kan besinya masih utuh ya. Oh, Nah nggak mungkin copot. Tapi kalau roda hilang itu kan bisa copot, ditarik aja kan bisa lepas ya, bisa masukkan ya. Kalau seperti itu yang bilang semua cuma ada bodi atas saja, nggak mungkin dipalsu karena dia besi yang untuk atas bawah itu. klaimnya itu kan masih utuh kan, belum kena klaimnya, itu nggak bisa dipalsu pasti. Iya. Nah, itu. Terus kalau untuk paling nggak biar nggak tertipu lah soal rekondisi tadi ya, dari yang normal ke error tadi, kira-kira yang paling membedakan yang apa sih, atau biasanya ada bekas bukaan atau gimana? Agak susah nyari ya, kelihatan susah ya. Susah.